Om berbuak suah sawit turwarianium borgu dewa sidiamaki Ayonah porocu adayat Om narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara koram suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papakaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksi Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perania kita angkara Mamuja suara papidya Alaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaso dosa Permadat kesamam Om Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah wahana bungee jumping di bibir tebing Nusa Penida, kelungkung disidak Pansus Trap DPRD Bali. Abrasi Pantai Kuta pedagang tambah pasir dan pasang tali pembatas agar tak tergerus air laut. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, tak hanya pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking saat melakukan sidak Nusa Penida Kelungkung, tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali juga meninjau wahana bungee jumping Extreme Park yang ada di salah satu sisi tebing. Hasilnya tim menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan perizinan yang cukup serius. Usai melakukan sidak ke proyek lift kaca di Pantai Kelingking, tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan atau TRAP DPRD Bali kembali meninjau lokasi lain yang tak kalah ramai sorotan, yaitu wahana bungee jumping Extreme Park Bali di kawasan Kelingking, Nusa Penida, Kelungkung, Jumat 31 Oktober 2025. Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, bersama Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Chandra Arke, serta Kasat Pol PP Provinsi Bali, Dewo Darmadi. Hasilnya tim menemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan perizinan yang cukup serius. Menurut Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, banyak izin wahana ekstrim ini yang bolong-bolong dan jika didalami dari aturan Perda RT RW, semestinya jarak aman 100 meter dari tebing, sedangkan dari hasil sidak lokasi bangunan dan aktivitas wisatawan sangat dekat dengan bibir tebing. Untuk itu, Satpol PP dan tim Pansus meminta kegiatan wisata dan bungee jumping untuk dihentikan sementara sampai izin dinyatakan sudah lengkap. Selain persoalan izin, Pansus TRAP juga menyoroti keamanan lokasi bungee jumping yang berada di tepi tebing curam. Selain itu, tebing juga dianggap tidak permanen dan banyak retakan dan harus dievaluasi lebih mendalam sebelum terjadi sesuatu hal yang membahayakan pengunjung. Dinas lingkungan bahwa ini tidak permanen, tidak kuat konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh. Ya, ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu ya? Itu dia. Jadi nanti dia masih kita evaluasi perdalam izinnya. Ditutupnya sampai kapan? Sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang sesuai dengan regulasi, ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat ini ya kita evaluasi, bukan berarti begitu dia tunjukkan izin kemudian kita bukan, nah, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Ya, kita belum tahu itu. Kita belum tahu, bisa izin dievaluasi lagi, bisa dicabut kalau umpamanya sudah melanggar daripada tata ruang. Sementara Kasat Pol PP Bali Dewo Darmadi juga memastikan aktivitas Extreme Park Bali ditutup sementara sampai dokumen kelengkapan izin bisa ditunjukkan. Namun jika terbukti melanggar, tidak menutup kemungkinan izin operasi akan dicabut. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, meski tim Pansus TRAP DPRD Bali merekomendasikan penghentian sementara pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking Nusa Penida yang ditandai pemasangan garis pembatas oleh Satpol PP Bali, Perwakilan masyarakat setempat berharap pembangunan lift kaca tersebut tetap berlanjut. Penyebabnya menurut perwakilan warga, pembangunan fasilitas tangga kaca tersebut diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan dan secara tidak langsung akan menambah pemasukan bagi desa adat dan nantinya dikembalikan untuk pembangunan. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan TRAP DPRD Bali melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung pada Jumat 31 Oktober 2025. Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Imade Suparte, bersama Wakil Ketua Anak Agung Bagus Tri Chandra Arke,
dilakukan untuk memastikan kejelasan izin dan legalitas proyek lift kaca setinggi 180 meter dengan nilai investasi mencapai 200 miliar rupiah tersebut. Setelah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, tim Pansus Trap DPRD Bali merekomendasikan penghentian sementara pembangunan lift kaca dan Satpol PP Bali langsung memasang Pol PP lain di area proyek yang saat ini telah mencapai sekitar 70% pengerjaan. Penutupan sementara tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selain itu, lokasi pembangunan masuk dalam kawasan mitigasi bencana sehingga yang mengeluarkan izin pun bisa kena pidana. Menanggapi hal tersebut, beberapa perwakilan dari warga setempat menyatakan menghormati keputusan Pansus Trap DPRD Bali. Namun demikian, jika syarat dan izin pembangunan sudah lengkap, mereka berharap pembangunan lift kaca di Pantai Klingking dapat berlanjut. Pasalnya menurut mereka pembangunan lift kaca ini disinyalir akan mendongkrak kunjungan wisatawan. Selain itu, perwakilan warga juga tentu berharap akan mendapatkan manfaat atau income dari kunjungan wisatawan yang nantinya diperuntukkan untuk pembangunan desa serta penunjang pariwisata. Dan warga menyetujui terkait dengan izin, mohon maaf kami tidak tahu itu ini keluarga menyetujui ya, dan kami tahu makanya tadi cek karena setelah tadi izin larangan tidak kami di wakil 1 dan ini beserta dengan anggota DPR Hubung Pak Ketua Pansus menerima keputusan jajarannya. Pada intinya saya sangat mengapresiasi Bapak datang ke wilayah kami. Pulang kami dari Nusa Penida juga. Hubung karena Bapak terjun langsung dan saya berharap diberikan sesuatu kesempatan untuk berbenah sesuai dengan persyaratan. Artinya untuk mengurus dari pengembang ini apa yang kurang menjadi nanti lebih clear, jadinya ini pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih Pak. Kami menginginkan apa yang kami lakukan Pak Ketua dan apa yang disampaikan oleh warga bahwa kegiatan ini bisa berlanjut. Polemik proyek lift kaca di Pantai Klingking mencuat setelah ramai di media sosial muncul foto dan video yang memperlihatkan kerangka besi besar di tebing Pantai Klingking yang dinilai mengganggu panorama alam. Publik pun menyoroti dugaan adanya kelalaian dalam pengawasan dan penerimaan izin pembangunan. Ari Wiratmaja dan Ernawan, Bali TV. Abrasi Pantai Kuta, pedagang tambah pasir dan pasang tali pembatas agar tak tergerus air laut. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu? Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Soalnya anak kami masih kecil-kecil, Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor
Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pemirsa, Pantai Kuta mengalami abrasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena abrasi sudah menyentuh lapak pedagang di sekitar pantai. Oleh karena itu, pedagang berinisiatif memasang tali pembatas guna mencegah area dagang tergerus air laut. Sejumlah pedagang yang berjajar di sepanjang Pantai Kuta juga turut terdampak. Beberapa pedagang makanan, minuman hingga menjual souvenir berusaha melakukan penambalan pasir agar tetap dapat menempatkan peralatan dagang seperti meja dan kursi. Namun upaya tersebut tidak bertahan lama karena gelombang tinggi kembali mengikis area tersebut. Sejumlah pedagang juga menambahkan pasir secara manual dan memasang tali pembatas guna menjaga area dagang agar tidak semakin tergerus air laut. Salah satu pedagang minuman asal Banyuwangi, Edi Yunus, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai jika abrasi tidak segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah dan menyebabkan jalan amblas penuhnya. Ya, karena pasirnya digerus sama air kalau udah besar, jadi tempat duduk tamu nggak ada. Jadi kalau sudah nggak ada tempat duduk tamu, kita nimbel seperti ini sekarang ini, supaya ada tempat duduk tamu. Ya, pokoknya air besar, setiap purnama itu airnya besar. Kalau sudah musim hujan itu airnya besar karena apa? Air sungai seluruh Indonesia lari ke laut. Jadi dampaknya besar. Para pedagang berharap seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan kawasan Pantai Kuta mengingat abrasi dan menggerus garis pantai dari kawasan Setra Kuta hingga gerbang utama Pantai Kuta yang semakin parah. Bunga Widrayani, Bali TV. Dalam upaya mengantisipasi datangnya cuaca buruk, sejumlah wilayah di Bali mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dengan tujuan meminimalisasi potensi bencana. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan aksi gotong royong dan pembersihan pantai secara rutin. Berbagai langkah konkret yang telah dilakukan di sejumlah wilayah guna mengantisipasi datangnya cuaca buruk serta meminimalisir terjadinya bencana, antara lain melaksanakan pembersihan sungai dan pantai. Lurah Desa Adat Legian Putu Eka Martini mengatakan upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko adanya genangan air dan banjir saat hujan turun, seperti melaksanakan gotong royong, melakukan normalisasi berupa pengerukan sungai untuk mencegah adanya genangan maupun banjir di lingkungan desa adat. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kebersihan lingkungan serta memperindah kawasan sungai agar terlihat lebih asri dan estetis. Jadi recovery yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Legian termasuk Desa Adat Legian terkait dengan pasca banjir kemarin, jadi sudah dilaksanakan normalisasi atau juga pengurukan di sepanjang Pantai Kuta termasuk juga trash track yang ada di wilayah Kecamatan Kuta. Ya, tentunya ini kami berharap bahwa bisa meminimalisir terjadinya nanti genangan maupun juga banjir yang ada di wilayah Kelurahan maupun Desa Adat Legian. Selain itu juga kemarin juga sempat pada waktu hari Minggu kami sudah melaksanakan kegiatan gotong royong di sepanjang Tukat Mati, sehingga tentunya kami berharap dengan adanya kegiatan gotong royong dan bersih-bersih di sepanjang Tukat Mati ini tentunya bisa menambah daripada keindahan maupun juga estetika yang ada di sepanjang Tukat Mati, termasuk juga bisa minimalisir terjadinya banjir maupun juga genangan pada saat hujan melanda di wilayah kelurahan. Sebagai destinasi wisata, lingkungan sekitar Pantai Legian sudah sepatutnya dijaga kebersihan dan keasriannya. Pantai kita ini sebagai destinasi pariwisata yang memang kita andalkan di sini, karena pantai merupakan jantungnya pariwisata Legian, terutama yang mesti harus dijaga
kebersihannya, keasliannya, terutama dengan penanaman pohon kelapa yang memang hidupnya memang di pantai. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan terus bisa berkelanjutan karena kita di sini di pantai ini kita punya musim sampah. Mungkin akan mulai November, Desember sampai Maret. Nah, mungkin bisa dibantu sebagai hotel bisa membantu kita untuk membersihkan pantai ini sehingga tetap bersih, aman dan lestari. Sinergi antara pemerintah, kelurahan, desa adat, dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan sekaligus mengantisipasi cuaca ekstrem sangat dibutuhkan. Upaya ini diharapkan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Bunga Widrayani, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Palang Merah Indonesia PMI Kota Denpasar melaksanakan kegiatan simulasi penanganan bencana yang berlangsung di markas PMI Kota Denpasar pada Sabtu 1 November 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan pertolongan pada saat bencana yang telah dilaksanakan selama 1 minggu penuh. Wakil Ketua Bidang Pelayanan Sosial dan Kesehatan Masyarakat PSKM PMI Kota Denpasar, Dr. Setiawati Hartawan MKes menjelaskan bahwa pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para kru ambulans dalam memberikan pertolongan cepat dan tepat di lapangan, khususnya ketika menghadapi situasi bencana. Pelatihan ini dilakukan agar para kru ambulans semakin siap menghadapi kondisi darurat, terutama saat terjadi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran. Hari ini kegiatan ditutup dengan simulasi untuk menguji kesiapan mereka dalam situasi nyata. Ia menambahkan selain dalam kondisi bencana, kru PMI Kota Denpasar juga aktif setiap hari membantu masyarakat dalam berbagai keadaan darurat seperti kecelakaan lalu lintas atau pertolongan pertama bagi warga yang sakit di rumah. Melalui Pusat Pengendalian dan Logistik Pusgalog, PMI selalu berkoordinasi dengan BPBD Kota Denpasar untuk merespon laporan masyarakat secara cepat dan efektif. Adapun materi yang diberikan pada saat pelatihan adalah bagaimana menolong bagi masyarakat yang memerlukan pertolongan pertama pada kecelakaan bisa, kemudian tadi dari Pak Eko yang dari memberikan pelatihan dari gurunya menyampaikan bagaimana mereka disiapkan untuk bisa membantu masyarakat yang melahirkan di rumah. Ya, jadi pada saat mereka melahirkan di rumah apa yang dilakukan? Walaupun mereka bukan bidan ya, tapi bisa apa yang mereka harus kerjakan. Bagaimana mengamankan bayinya atau ibunya dan sebagainya sebelum mereka dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian yang berikutnya, bagaimana menolong mereka pada saat kecelakaan itu ada patah tulang dan lain sebagainya. Itu harus difiksasi dulu. Itu juga diajarkan. Ya, jadi masih banyak hal yang diberikan materi pelatihannya untuk meningkatkan kemampuan kru ambulan. Setiawati Hartawan berharap melalui pelatihan ini adalah agar kemampuan para kru ambulans terus meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Kemampuan mereka harus selalu dijaga dan diperbarui melalui pelatihan rutin seperti ini. Pelatihan yang digelar selama seminggu ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktik langsung dalam menghadapi berbagai skenario bencana. Simulasi yang dilakukan di akhir kegiatan menjadi ajang pembuktian kemampuan para peserta dalam menerapkan prosedur pertolongan dan koordinasi lapangan secara terpadu. PMI Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas para petugasnya agar selalu sigap dan profesional dalam menjalankan tugas kemanusiaan di tengah masyarakat. Hendra, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi terkait rencana kapal pesiar di Danau Batur Bangli. Warga tegaskan tolak jika timbulkan pencemaran.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gema Santi, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, pemelastian Ide Betara dalam Balingkang digelar dalam rangka Pancawali Krama di Pura dalam Balingkang, Kintamani, Bangli. Ide Betara kabeh lunga ring pura segara penggonjongan Desa Gretek, Kecamatan Tejekula, Buleleng, Jumat pagi 31 Oktober 2025. Ide Betara dalam Balingkang di saat melaksanakan pemelastian dilaksanakan di Pura Segara Pegonjongan yang bertempat di Desa Adat Gretek, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Menurut Ide Cokordo Gede Dibio dari Puri Petak Gianyar, yang ngiring pemelastian ini adalah Kramo Pengarap, Desa Pinggan, dan beberapa desa di Buleleng dan Bangli. Diiringi oleh Siki Kramo Pengarap, Desa Pinggan, Pengkale Bano Sami, Sanir Ganyar Wenten Petak, Magangan, Nyeman, Benawa, Teler Ring Bangli Wenten Pastiko Pingan San Pengarap lan Siakin niki ring de Buleleng Wenten Les Gretek Temok Penuktukan Semerenteng Teler ke calon penyiwi Sami penyiwi Wenten Teler Kadisonga Dandingan, Wenten Payangan, Wenten Taler dikiring Buleleng. Upacara pemelastian Ide Betara dalam Balingkang dalam rangka Pancawali Krama ini telah berlangsung sejak dulu. Sebelum pemelastian dilaksanakan upacara matur piuning ring Ide Betara Segara dan Mapakelem serta Nunas Tirta Kamandalu ring Telengen Segara. Beberapa sarana pakelem yang digunakan adalah bebangkit, soroh suci, dan beragam walungan. Kedepannya Ide Cokordo Gede Dibio berharap setelah yadnya ini dilaksanakan agar jagat Bali dan Nusantara Rahayu Pulau Kerti.
Sementara juru penyarekan Desa Adat Geretek Made Karyane menyatakan, sebagai tuan rumah upacara pemelasian ini, pihaknya menyambut dengan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara. Yang sebagai penduluan desa itu kan masih satu kesatuan dengan dalam Balingka, masih satu kesatuan terbentuk dalam bebanuan itu. Tapi kegiatan ini kan diselenggarakan oleh Desa Adat Pinggan sebagai pokok upacara. Kami di sini hanya menyambut kedatangan beliau. Setelah upacara pemelastian ini, keesokan harinya akan dilaksanakan Bakti Pakelam Ring Danu Batur, Lan Gunung Batur di Desa Songan, Kintamani, Bangli. Yasari Yuli, Bali TV. Setelah 4 bulan pendampingan intensif, jumlah siswa di Kabupaten Buleleng yang belum mampu membaca, menulis, dan menghitung menurun signifikan. Jumlah siswa yang sudah lancar membaca melonjak dari 17 orang hingga menjadi 109 orang. Bahkan muncul 22 siswa baru yang tergolong sangat lancar di akhir periode pendampingan. Program yang digelar sejak Mei hingga September 2025 itu menyasar 61 sekolah di 9 kecamatan se-Buleleng. Sebanyak 243 siswa yang awalnya belum lancar membaca didampingi oleh 483 mahasiswa dari berbagai program studi seperti PGSD, bimbingan konseling, PG PAUD, dan teknologi pendidikan, dibimbing oleh 51 dosen. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah siswa yang belum lancar membaca turun dari 243 orang menjadi 86 orang. Kategori kurang lancar naik dari 89 menjadi 99 siswa karena adanya pergeseran kemampuan dari tingkat bawah. Dekan FIP Undiksa Profesor Iwayan Widiana menyebut peningkatan tersebut tak lepas dari pendampingan rutin dan konsisten yang dilakukan mahasiswa. Meski demikian, terdapat berbagai kendala di lapangan, mulai dari kesulitan membaca dan menulis, kurangnya fokus, ketidakhadiran siswa, hingga minimnya dukungan orang tua. Selain itu ada hambatan fonologis atau mengenal bunyi-bunyian, masalah psikososial, atau kekurangan media pembelajaran. Kendala dari internal anak itu. Kendala internalnya apa? Motivasinya. Karena dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh support keluarga, dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kurang disiplin, kurang minat untuk membaca. Nah, ini agak sulit kita merubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi disiplin, terbiasa untuk membaca. Karena juga dipengaruhi oleh support sistem di rumahnya, di lingkungannya. Jadi anak-anak seperti ini, diperkirakan kita ada 100, itu perlu penanganan khusus. Penanganan lebih lanjut. Oleh sebab itu kita rekomendasikan agar anak-anak seperti ini dibimbing secara khusus oleh sekolah melalui guru bimbingan dan konseling. Untuk mengatasinya, FIP Undiksa menerapkan program strategi seperti latihan fonetik, pembelajaran multisensori, kerjasama dengan orang tua, dan pemberian afirmasi positif, serta inovasi media belajar. Profesor Widiana berharap Pemkab Buleleng dan pihak sekolah dapat melanjutkan program pendampingan ini agar hasil yang telah dicapai tidak berhenti di tengah jalan. Yasir Yuli, Bali TV. Sementara itu, rencana pengoperasian kapal pesiar di kawasan Danau Batur, Kintamani terus menuai beragam tanggapan dari masyarakat sekitar. Salah satunya datang dari warga Banjar Dalem Desa Songan B, Mangku John atau Ketut John Miwa yang memiliki tambak ikan di kawasan danau tersebut. Saat ditemui di kawasan Danau Batur, Mangku John menyatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih belum berani menyetujui atau tidak secara mutlak atas rencana pengembangan pariwisata tersebut. Ia mengakui pentingnya pembangunan namun menekankan bahwa kelestarian lingkungan dan mata pencaharian warga adalah prioritas utama. Ia menambahkan bahwa Danau Batur bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sumber kehidupan dan tempat sakral yang harus dijaga kesuciannya sesuai konsep Danu Kertih. Para pemilik tambak ikan khususnya di Songan B sangat bergantung pada kualitas air danau untuk kelangsungan usaha mereka.
Kekhawatiran yang disampaikan oleh Ketut John Miwa ini sejalan dengan keresahan sejumlah pihak, termasuk tokoh adat dan akademisi yang meminta pemerintah Kabupaten Bangli untuk melakukan kajian lingkungan yang komprehensif sebelum melangkah lebih jauh dalam kerjasama dengan investor. Menurut yang dan dia begitu nggak begitu ya menentang terlalu enggak, dan juga kalau bisa, kalau menurut saya lebih bagus tidak ada lah untuk itu, karena saya sebagai pedagang ikan punya tambak, takutnya nanti kan ada limbah seperti itu, limbah oli, minyak itu. Kalau udah terjadi itu kan kayaknya susah untuk ternak ikan. Menurut Nike, ya kan kedepannya saya juga kurang paham masalah itu, untuk untuk efeknya itu kan belum terjadi, kan belum diketahui. Tapi seperti yang saya bilang tadi itulah, untuk menentang terlalu juga enggak, tapi sedikit tidaknya inginnya lebih baik. Kalau menurut saya tidak ada sih. Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Perseroda BMB sendiri telah meluruskan bahwa kapal yang akan dioperasikan adalah kapal wisata listrik ramah lingkungan berkapasitas kecil, bukan kapal pesiar besar. Namun bagi Mangkujon, penekanan tetap pada satu poin krusial, tidak boleh ada dampak negatif berupa pencemaran yang mengancam ekosistem danau dan merugikan ekonomi warga lokal, terutama para penambak ikan. Indrawan, Bali TV. KPK buka suara soal proyek kereta cepat Wus. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, isu mengenai keraguan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut dugaan korupsi pada proyek kereta cepat Wus akhirnya terjawab. Lembaga KPK ini menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi masih terus berjalan. Isu mengenai keraguan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusut dugaan korupsi pada proyek kereta cepat Wus akhirnya terjawab. Lembaga KPK ini menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi masih terus berjalan. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi isu yang beredar di masyarakat. Budi menjelaskan KPK saat ini masih mencari bukti-bukti maupun petunjuk terkait dugaan tindak pidana korupsi
dalam proyek UUS dengan profesional untuk bisa membuat terang atas perkara tersebut. Sebelumnya Budi menyebut dugaan penggelembungan anggaran atau markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini diselidiki sejak awal tahun 2025. Namun ia mengatakan perkembangan perkara tersebut dilakukan secara tertutup. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini. Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam. Budi menghimbau masyarakat untuk menyampaikan kepada KPK jika memiliki informasi dan data tambahan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Genangan air masih bertahan di sejumlah titik di wilayah Jabodetabek meskipun cuaca sudah kembali bersahabat. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB mengambil langkah cepat dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Pompanisasi sebagai solusi penanganan banjir di wilayah yang masih terendam banjir. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan mengambil langkah cepat dengan membentuk Satuan Tugas Khusus Pompanisasi sebagai solusi penanganan banjir di wilayah yang terendam banjir. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan mempercepat penyedotan air yang terjebak di kawasan permukiman, lahan persawahan, dan jalan utama. Satgas Pompanisasi menjadi bagian dari operasi darurat terpadu BNPB di lapangan yang melibatkan personil TNI dan Polri. Pembentukan Satgas ini didasari hasil investigasi tim BNPB yang menentukan sejumlah kendala teknis kecil, namun jika diabaikan dapat berdampak besar pada lambatnya surut air. Tetapi karena air yang di bawah makin masih banyak, pompa-pompanya di sana banyak yang tidak berfungsi, sehingga langkah yang tadi dilakukan langsung diambil oleh BNPB pusat, dibentuk Satgas Pompa. Jadi mudah-mudahan ini dengan dari atasnya sudah dikurangi, yang bawah disedot, insya Allah besok sudah lebih baik. Ya, sekarang kan Semarang juga sudah mulai surut ini. Perjalanan kereta api juga sudah bekerja kembali. Itu karena pompa di sana. Karena memang datanya rendah dan mudah-mudahan di jangka panjang nanti setelah tanggul laut dan kolam-kolam retensi ini sudah jadi, mungkin kondisinya tidak seperti ini. Nah, untuk Jabodetabek ini sebetulnya prediksi dari BMKG ini juga hujannya deras begitu. Nah, sangat lebat. Ini kami sudah bekerja dari mulai tanggal 23. Ya, sudah seminggu, satu pesawat. Tadi karena berat, saya juga sudah kontak ke Pak Gubernur DKI untuk membantu dari pemerintah Provinsi DKI. Sementara itu, Kepala BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia pada bulan November dan Desember tahun 2025. Puncaknya sebetulnya di bulan November, Desember. Jadi kemarin itu belum puncak. Kalau selain wilayah ini, ada wilayah yang prediksinya, jadi yang Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia tengah itu puncaknya November, Desember. Sisanya itu Januari, Februari. Jadi nanti akan terus-terus silih berganti sampai bulan Februari. Musim hujannya berakhir kira-kira April. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dulu, seputar Bali masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Yang disampun aneka alit nek kuning metapa kalau bos mepandes betawi mesangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, seorang pria paruh baya diamankan jajaran Polsek Marga lantaran melakukan aksi pencurian handphone di kawasan Banjar Babakan, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga Tabanan. Aksinya dilakukan dengan dalih mencari barang rongsokan. Pelaku mengambil handphone milik korban yang ditaruh di teras rumahnya. SY 55 tahun asal Situbondo, Jawa Timur hanya bisa pasrah digiring petugas unit reskrim Polsek Marga Tabanan. Kapolsek Marga AKP Iketut Suwandi mengatakan pelaku merupakan seorang pemulung barang bekas. Saat itu ia masuk ke halaman rumah korban menanyakan barang bekas dan melihat HP tergeletak di teras rumah, lalu mengambilnya. Awalnya korban disuruh mengambil daun kelapa oleh ibunya dan meletakkan HP miliknya di teras rumah. Setelah rampung, ia mendapati SY sudah berada di halaman rumahnya sembari menanyakan barang rongsokan. Selang beberapa lama, korban baru sadar jika HP-nya telah raib dan curiga dengan SY yang sempat masuk ke halaman rumahnya. Hal itu dilapor ke kantor desa, dibantu oleh tim IT desa keberadaan HP-nya terlacak di Desa Sobangan, Kecamatan Mengui, Badung. Bersama petugas desa dan Babin Kamtipnas Desa Cau Belayu lalu menyisir ke Sobangan mencari titik lokasi dan pelaku. Pelaku pun akhirnya ditemukan dan mengakui perbuatannya dan diamankan di Polsek Marga. Pelaku mengambil handphone dengan cara masuk pekarangan rumah, selanjutnya mengambil handphone yang ditaruh di teras rumah korban. Sebuah HP dan sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. SY dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kini SY mendekam di Bali terali besi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tabanan yang selama ini selalu melaporkan kejadian yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ini menggunakan nomor telepon gratis yaitu 110. Dan ini juga banyak membantu untuk kecepatan kami bertindak di lapangan karena ini nomor telepon juga gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kami meminta kepada masyarakat Tabanan jangan sungkan-sungkan apabila menemukan hal-hal yang sifatnya itu mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan. Rai Swantara, Bali TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis MBG di SPPG Polda Bali yang diinisiasi pemerintah mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan pakar gizi. Hal-hal yang diatensi diantaranya standar porsi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan pembedaan antara anak di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun.
Salah satu pakar gizi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, Niputu Agustini, saat mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Bali di Jalan Plawu nomor 20 Denpasar menyampaikan apresiasi terhadap sistem penyelenggaraan MBG ini. Menurutnya standar porsi yang diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak dengan pembedaan antara anak di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun. Artinya porsi yang disediakan sudah tepat. Dari segi keamanan pangan juga cukup baik karena menu yang disiapkan bukan termasuk kategori beresiko tinggi terhadap keamanan pangan. Ia berharap penyelenggaraan MBG di SPPG Polda Bali dapat terus berjalan dengan lancar, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Melihat dari sistem yang sudah diselenggarakan di SPPG ini, itu adalah dari standar porsi itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak, di mana dibedakan antara kebutuhan anak yang di bawah 6 tahun dan di atas 6 tahun. Artinya sudah sesuai porsinya. Dari segi keamanan saya kira sudah cukup bagus ya. Di sini sistem pengamanan juga sudah, menu-menu yang disusun pun itu sudah menu-menu yang tidak berisiko tinggi terhadap terjadinya keamanan pangan. Seperti diketahui, SPPG Polda Bali mulai beroperasi sejak 5 Mei 2025 dan saat ini telah menyediakan 3.579 porsi MBG setiap hari untuk siswa di 8 sekolah. Di antaranya TK Kemala Bayangkari Denpasar, TK Darul Huda Denpasar, SDN 2 Sumerto Denpasar, SDN 29 Dangin Puri Denpasar, SDN 14 Dangin Puri Denpasar, SDN 17 Dangin Puri Denpasar, SMP Negeri 3 Denpasar, dan SMA Negeri 7 Denpasar. Selain itu, layanan juga diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui di Posyandu Aspol Kereneng Denpasar. Pelaksanaan program ini didukung oleh 50 relawan, terdiri atas 3 pegawai BGN dan sejumlah relawan yang bertugas menyiapkan serta mendistribusikan menu MBG dari SPPG Polda Bali ke sekolah-sekolah sasaran. Humas Polda Bali melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.